Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam Injil yang baru kita dengar ini tadi, Tuhan bersabda, masuklah lewat pintu yang sempit. Sebab banyak orang lewat pintu luar tapi tidak sampai tujuannya. Apa maksudnya di situ? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang dari satu segi, kalau dilihat secara manusiawi, jalan Injil itu merupakan jalan yang sempit. Karena manusia harus menyangkal dirinya, menguasai hawa nafsunya, menguasai macam-macam keinginannya. Sedangkan jalan yang umumnya ditempuh orang, yaitu jalan yang lebar. Bisa kemana-mana dan sebagainya. Maka saya kira jalan lebar itu apa? Yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, dan macam-macam, memuaskan diri, macam-macam. Ya, dewasa ini kita lihat juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang mengira kebahagiaan manusia itu terdapat dalam kepuasan-kepuasan. Orang yang kaya kadang-kadang pergi ke Jepang hanya untuk apa? Untuk makan. Untuk pergi ke restoran saja dan sebagainya. Saya kenal beberapa orang itu. Sedangkan orang yang miskin kadang-kadang untuk makan sehari-hari harus berjuang. Dan itu juga memuaskan hawa nafsunya di macam-macam. Mengumpulkan, katakanlah sekarang itu orang-orang kekayaan, seolah-olah kalau punya kekayaan yang besar itu paling bahagia. Maka tidak ragu-ragu korupsi, bahkan korupsi sampai triliunan. Untuk apa sebetulnya punya uang triliunan itu? Untuk apa? Kalau pertama, kalau dia mati, dia tidak akan bisa membawa itu. Dan kedua, karena dia punya itu begitu rupa itu, sebetulnya sudah tersiksa hatinya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jalan yang sempit itu jalan apa? Jalan yang sempit itu merupakan satu jalan kebahagiaan, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Mengikuti jalan Injili, yaitu apa? Pertama-tama jalan Injili, jalan sempit itu, yaitu menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Kalau saya bertanya kepada Anda, apa yang nomor satu dalam hidupmu? Apa? Wah, jadi kadang-kadang orang itu, saya tahu beberapa orang baru saja makan di restorannya, nanti makan apa lagi, di mana lagi ya? Pikirannya makan, cari kenikmatan macam-macam. Lupa sama Tuhan. Nah itu. Jadi maka saya tanya pada Anda, dalam hidupmu dan pikiranmu yang nomor satu itu apa? Jadi kalau kamu bangun tidur, yang teringat apa? Oh ya, nanti makan apa ya? Atau nanti ini cari kepuasan apa? Macam-macam begitu. Tapi saya kira saudara, itu semua tidak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Karena itu jalan yang sempit itu, yaitu jalan Injili. Sebetulnya memang sempit, tetapi kemudian kalau kita berani masuk, itu justru memberi kebahagiaan yang sejati. Dan jalan sempit ini apa? Yaitu pertama-tama harus mengenal Allah sungguh-sungguh. Kita tidak perlu tahu tentang Allah. Jadi tidak cukup hanya tahu tentang Allah, tetapi kita harus mengenal Allah. Sebagai perbandingan ya, kalau saya tanya Anda, tahu siapa bosnya sekarang? Tahu ya? Bos siapa? Leo 14, tahu? Pernah ketemu enggak? Nah itu. Nah, kalau mungkin saya tanya, siapa Allahmu? Yesus.
Pernah ketemu enggak? Nah ini. Tapi kalau pos memang ya tidak mungkin itu. Saya tahu pos itu Leo 14, tapi ketemu enggak pernah, lihat wajahnya pun enggak. Yang lihat fotonya pernah, lihat begitu. Tapi itu. Tetapi kalau kita ini katakan dengan Tuhan Yesus, kita katakan, kamu tahu enggak tentang Yesus? Ya tahu, tapi kenal dia enggak? Ya, kenalnya gimana ya? Oh, enggak pernah lihat, enggak pernah ketemu. Tetapi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, justru disinilah karena iman, kita tahu tentang Yesus. Dan karena iman dan itu kita bisa mengenal dia. Jadi kita harus mengenal dia dan memiliki relasi pribadi dengan dia. Karena ini nomor satu dalam hidup kita. Itu tadi jalan sempit. Tetapi jalan sempit ini yang membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah inilah yang akan memberikan, walaupun kita harus mengalami macam-macam pencobaan dan sebagainya, tetapi itu akan memberikan kebahagiaan. Jadi kita melihat saudara-saudari yang dikasih, bahkan dalam sempit itu mungkin kita akan mengalami macam-macam pencobaan, dan sebetulnya itu untuk memuliakan kita, untuk memurnikan kita. Dan itu tadi kenapa salib-salib yang diberikan Tuhan kepada kita, bila kita menghayati itu dalam iman dan demi cinta kepada Tuhan, maka itu membuat kita makin hari makin mengenal Tuhan. Jadi tidak ada jalan, katakanlah, maka Yesus mengatakan jalan menuju surga itu jalan yang sempit. Karena kita harus menyangkal diri kita. Jadi tidak mengikuti dorongan-dorongan hawa nafsu kita. Nah, kita harus mengekang itu dan melakukan semuanya itu demi Tuhan. Jadi melakukan itu dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yaitu apa? Perintah Tuhan itu diringkas dalam satu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh kekuatanmu dan jiwamu. Itu yang hukum yang pertama dan itu. Dan yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi itu memang dulu. Terus dalam Injil Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi kalau mengasihi sesama bagaimana, saudara? Yaitu supaya kita juga betul-betul mengasihi itu sesama seperti kita mengasihi diri kita, seperti Yesus mengasihi kita. Lalu saya kira ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tadi dalam surat kepada umat Ibrani tadi juga dikatakan bahwa kita juga harus menyampaikan kabar gembira kepada sesama kita. Nah itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini jadi ada dua hal ya. Pertama kita harus mengasihi Allah, itu berarti apa? Melakukan semua demi cinta kepada Tuhan. Dan Santo Paulus juga mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu demi kemuliaan Allah. Kemudian Bunda Maria di Fatima menambahkan, dan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Jadi ini saya kira satu hal yang luar biasa. Jadi kita, saudara-saudari, pertama-tama kita harus menyadari bahwa yang memilih kita, bahwa kita mengenal Tuhan itu bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu lebih dulu. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan,
tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu. Dan bila kamu terbuka menerima kasihnya, kamu juga bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Nah ini saya kira yang nomor satu, penting sekali. Ya, jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan perintah sebetulnya tadi seperti saya katakan, itu bisa dirangkum dalam kasih tadi, kasih kepada sesama. Memperhatikan sesama kita. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu memberi air dingin saja 1 gelas kepada seorang karena dia pengikut Yesus, kamu tidak akan luput dari upahmu. Jadi satu perbuatan kecil yang kamu perbuat bagi sesama, tentu saja bukan dengan tujuan wah ada orang lagi menolong sesama, terus wah supaya dikenal dan sebagainya. Terus itu sebagai wah ini orang penderma besar dan sebagainya. Kalau begitu nilainya tidak ada. Tetapi kalau kamu lakukan sesama, seperti Tuhan mengatakan, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ya. Jadi kalau kamu melakukan satu perbuatan baik, lihat aku sudah menolong orang, lihat aku sudah menolong ini, bangga. Nanti kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah berbuat banyak kepada orang itu, mana upah saya? Lalu Yesus berkata, engkau sudah terima upahmu di dunia. Apa? Yaitu wah, hebat. Di sini ada upah lagi, nyah daripadaku. Karena itu, apa yang kamu lakukan seperti dikatakan Tuhan, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Tapi apa yang kamu lakukan, yang persembahan itu, misalnya dalam Injil juga dikatakan tentang seorang janda yang miskin memberi derma, hanya sedikit sekali, tapi Yesus apa yang diberikan janda ini di mata Tuhan jauh lebih berharga daripada orang-orang lain memberi derma supaya diketahui dan sebagainya. Itu. Nah inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kira ini satu hal yang saya kira penting sekali. Nah sekarang dalam situasi dunia sekarang ini, ya. Kalau dipikir bahwa Anda bisa di sini itu karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu. Nah memang kalau kita sadar bahwa Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian apa balasan kita kepada Tuhan? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan sebagai balas kasih itu? Yang tidak dimiliki Tuhan apa? Apa yang dibutuhkan? Tidak ada, karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi Tuhan merindukan supaya kita berbagi kasih kepada sesama kita. Jadi itu dan ini juga mewartakan tadi supaya juga membawakan itu supaya orang lain juga mengenal Tuhan. Dan ini saya kira salah satu hal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi saya kira penting sekali kalau kita betul sadar Tuhan lebih dahulu mengasihi aku, maka aku juga mau supaya lebih banyak saudara-saudaraku yang juga mengenal Tuhan, boleh mengalami kasih-Nya. Dan inilah kamu bisa sharingkan kepada itu. Ya, ini saya pernah sudah mengatakan di sini. Saya masih ingat seorang ibu sederhana. Ya, dia karena dia mengalami kasih Tuhan, lalu dia apa? Dia itu men-sharingkan imannya dan itu kepada teman-temannya, kepada kenalannya. Sehingga tiap-tiap tahun dia itu berapa banyak orang itu, lalu kemudian dia sharing tentang
kasih Tuhan, tentang Yesus Kristus dan sebagainya. Lalu kemudian kalau orang itu mau menjadi Katolik kan perlu ada pelajaran agama katanya. Dia tidak bisa ngajar, serahkan pada pastor. Pastor, ini orang itu mau jadi Katolik. Lalu akhirnya pastornya itu. Dan tiap-tiap tahun dia ada berapa orang dia mesti dibawa kepada Tuhan. Itu kena dia. Dan ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ini sebagai satu contoh konkret lagi ya. Dewasa ini ada satu memang CSC berkarya di Pegunungan Meratus di itu Kalimantan Selatan, Keuskupan Banjarmasin. Pegunungan Meratus itu dulu orang Dayak Kaharingan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal apa. Lalu siapa yang mewartakan Injil ke sana? Memang sekarang ada imam-imam CSC di sana, tapi yang memulai itu bukan CSC ini. CSC itu hanya kemudian. Yang mulai siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi yang bukan imam, bukan suster, bukan frater, tapi anak-anak muda biasa. Mereka memang dididik. Pertama itu ada namanya Pinus di sini 1 bulan, kemudian untuk persiapan mereka 1 bulan lagi. Lalu mereka dengan semangat mewartakan itu. Dan mereka juga ini saudara, dari apa yang pernah saya dengar dari kesaksian mereka itu, yaitu misalnya ada satu orang, jadi karena Dayak Kaharingan kan masih kuasa kegelapan dan sebagainya itu masih banyak di sana. Lalu ada satu dukun di sana, penasaran pada itu salah satu anak muda itu. Lalu dukun itu mencoba dengan kuasanya, dengan kuasa kegelapannya itu mencoba untuk menyakiti atau menghancurkan pemuda itu. Tetapi ternyata apa? Yesus yang ada dalam diri pemuda itu jauh lebih kuasa, sehingga usaha dukun tadi tidak mempan. Dan akhirnya apa? Akhirnya dukun itu bertobat dan menjadi Katolik. Karena apa? Dia lihat, oh ini apa namanya? Ini dukun, lalu pemuda itu dodoan dengan kuasa, tapi mental, saudara. Karena apa? Karena Yesus ada dalam dirinya. Dan pemuda itu dia akhirnya dukun itu kemudian bertobat karena dia lihat, ya terus belajar. Dan pemuda-pemuda ini tadi dengan kuasa Tuhan bisa mengusir setan. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Inilah saya kira iman kita. Maka bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita bersatu dengan Dia, kita mencoba, kita tidak usah takut apapun juga. Tidak usah takut bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Bagaimana menghadapi kuasa kegelapan. Tidak usah takut. Dan juga dikatakan bagaimana nanti ini kehidupan untuk makan, pakaian, dan tidak usah takut. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, Allah Bapa kita, Dia akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita, apapun itu, asal memang kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi seperti juga pemuda-mudi yang berkarya di Meratus itu memang itu. Jadi dulunya muda-mudi itu pergi ke pegunungan sana. Mereka ya jalannya itu apa namanya? Kalau saya belum pernah lihat tempat itu, sampai saya diberi videonya. Aduh jalannya, mereka itu naik sepeda motor, kadang sekali jatuh dan sebagainya. Tapi luar biasa, anak-anak itu walaupun demikian tidak putus asa. Dan akhirnya sekarang sudah berkembang, beberapa kampung sudah terbuka untuk iman Katolik. Lalu setelah itu memang Uskup Banjarmasin waktu itu minta supaya ada CSC yang ke sana, jadi itu menjadi imam.
tapi memang hanya meneruskan saja. Tapi yang mulai bukan CSC-nya, tapi anak-anak muda itu memang kebetulan mereka itu anggota KTM ya, anggota KTM itu. Lalu sekarang ada lagi saudara, di Palu, di dekat Palu itu ada berapa kilometer begitu, ada di pegunungan gitu, desa namanya Pampayana. Dan kemudian ada beberapa pemuda, itu yang kita sebut volunteer, artinya anggota KTM yang mau menjadi misionaris begitu, pergi ke sana, mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan dalam waktu singkat akhirnya sudah banyak yang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Karena melihat kuasa Tuhan, melihat itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi misionaris seperti itu. Tetapi Anda semua yang kalau Anda boleh mengalami kasih Tuhan, mengapa tidak sharingkan itu kepada temanmu, kepada keluargamu dan lain-lain, supaya kemudian mereka juga bisa mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya. Nah itu, inilah saya kira situasi dunia ini. Dan kalau betul-betul kita percaya kepada Yesus, saudara, maka kita tidak usah takut apapun juga. Lalu, ya mungkin pernah saya katakan juga di sini. Ini saya sharingkan lagi beberapa tahun yang lalu di Pasuruan, Jawa Timur. Ada satu keluarga yang anaknya umur 12 tahun. Kerasukan setan. Lalu panggil dukun ini, panggil dukun itu, tapi tidak bisa. Anak itu umur 12 tahun. Lalu dia dia tidak mau pakai pakaian dan tidak mau makan sudah 3 hari. Orang tuanya bingung, panggil dukun ini, panggil dukun, tapi tidak ada satu dukun pun yang bisa mengusir roh jahat itu. Terus akhirnya apa? Akhirnya ada satu umat yang kenalan itu, coba kamu minta tolong suster itu untuk itu bukan suster Putri Karmel ya, kan di Pasuruan itu, tapi suster Sang Timur waktu itu ada seorang. Kebetulan saya kenal, tapi sudah meninggal. Lalu suster itu dengan penuh keyakinan datang. Waktu suster itu datang ke rumah keluarga itu, di situ masih banyak orang-orang. Dia cek, suster, ini dukun-dukun terkenal, mau itu dia bisa apa? Suster lebih hebat dari dukun-dukun itu. Tapi untungnya suster itu imannya besar, dia tidak pedulikan omongan itu, lalu dia masuk, minta diajak. Lalu setelah itu dia di dalam kamar itu, orang-orang lain disuruh keluar semua, kecuali ayah dan ibu anak itu. Lalu dia itu berdoa, kemudian saya berdoa beberapa saat lamanya, rohnya keluar. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, coba sekarang ambilkan pakaiannya. Diambilkan pakaiannya, dipakaikan. Anak itu pakai pakaian itu. Beri makan, karena sudah 3 hari tidak makan. Ambilkan makan. Anak itu akhirnya makan. Sesudah itu suster itu pulang. Udah. Lalu apa yang terjadi, saudara? 1 minggu kemudian, orang tua dan anak itu, semua anggota keluarga lainnya itu datang ke susteran. Lalu bilang gini, suster, kami mau menjadi Katolik. Terus susternya bingung. Kenapa kamu menjadi? Ya suster, kami lihat bahwa Allah suster itu betul-betul Allah yang hidup. Maka akhirnya mereka itu keluarga yang belum mengenal Tuhan akhirnya menjadi Katolik itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah satu kenyataan, contoh-contoh sederhana. Ya, seperti di Pegunungan Meratus, lalu di desa Pampayana dekat Palu, itu juga anak-anak muda
pergi mewartakan Injil ke sana. Lalu sudah sekarang itu yang saya dengar sudah ada kira-kira 50, itu baru beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Saya sudah lebih dari 50 orang yang dibaptis. Dan siapa yang melakukan itu? Bukan pastor, bukan suster, tapi anak-anak muda. Ini mungkin ada anak-anak muda di sini yang merasa terpanggil, boleh juga nanti itu. Tapi perlu diberi bekal dulu ya untuk itu. Jadi, tapi itu satu hal yang luar biasa. Tempatnya sulit sekali, terus mereka itu jalannya begitu susah. Tapi terjadi demikian, saudara. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Jadi inilah saya kira terus ini lagi satu contoh lagi tentang kuasa Tuhan menghadapi kuasa kegelapan. Ini terjadi di Kota Malang, belum lama itu ya. Jadi satu saat ada seorang ibu yang badannya itu kurus ya, seorang ibu kurus begitu, kerasukan setan. Lalu karena tidak ngerti bagaimana orang itu panggil itu akhirnya kenalannya atau panggil satu perguruan silat yang cukup hebat. Lalu dia dipanggil itu kepalanya itu mengutus 6 pemuda gagah perkasa untuk mengusir setan dari ibu yang kurus kering, kurus tetapi itu tidak bisa silat ya. Tapi apa yang terjadi? Karena setan itu lebih kuasa daripada manusia. 6 pemuda tadi dikalahkan sama ibu yang kurus tadi yang tidak bisa silat. Dan pemuda-pemuda itu dibantingi sama ibu itu. Coba 6 pemuda pesilat gagah perkasa ya, dikalahkan sama ibu tadi yang tidak bisa silat. Karena roh jahat ada dalam dirinya lebih kuasa daripada 6. Terus akhirnya apa? Entah bagaimana, terus ada orang monjorkan, coba minta tolong 2 ibu. Kebetulan 2 ibu itu ibu anggota KTM di Malang. Lalu 2 ibu tadi yang tidak bisa silat ya, 2 ibu tadi ya, yang satu itu. Jadi 2 ibu sederhana dari Malang, anggota KTM, tapi punya iman besar. Akhirnya apa? 2 ibu tadi itu bisa mengusir setan dari wanita yang tadi. Walaupun ibu tadi tidak bisa silat ya. Jadi akhirnya bisa, karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari. Oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasih, kamu harus menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Kalau Yesus nomor 1 dalam hidupmu, kamu tidak usah takut apapun juga. Tapi kalau Yesus hanya ya seperti tahu saja, tapi tidak punya relasi pribadi dengan Yesus, hidupmu sia-sia belaka. Tetapi kalau ini, karena itu penting sekali bagi kamu semua, Yesus harus menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Dan kalau Yesus nomor 1 dalam hidupmu, maka banyak berkat akan mengalir. Pertama, keluargamu sendiri, kalau misalnya suami istri, Yesus nomor 1 dalam diri istrinya, nomor 1 dalam diri suaminya, ini nanti akan menjadi keluarga yang harmonis sekali. Dan anak-anak itu, saya mengenal satu keluarga ya, yang betul-betul demikian, ayah ibunya itu, lalu tiap-tiap hari mereka berdoa bersama. Dan kemudian saya lihat keluarga itu sangat harmonis. Ayah ibu dengan anak-anaknya, dan mereka tiap kali berdoa bersama. Karena itu coba saudara-saudari yang dikasih, dalam keluargamu, cobalah kamu berdoa bersama.
Luangkan waktu untuk Tuhan. Jangan sekarang ini celakanya ya dalam dunia sekarang ini orang itu, bahkan saya lihat ada keluarga-keluarga makan bersama, anak pegang HP, ibunya HP. Jadi komunikasinya bukan dengan keluarga, tapi komunikasi dengan HP itu. Nah ini akhirnya keluarganya berantakan. Karena nggak ada kasih lagi. Karena itu coba di dalam keluarga, kalau kamu itu berdoa bersama, lalu pada waktu makan jangan pegang HP, tapi supaya komunikasi yang satu dulu. Karena sekarang itu saudara, HP ini merupakan alat dari iblis yang itu. Memang kita perlu HP untuk komunikasi, tapi seringkali banyak saya program-program yang sebetulnya menjauhkan manusia dari Allah. Banyak orang tua yang kadang-kadang tanpa menyadari supaya anaknya tuh nggak ngerepoti kasih HP, tapi tidak sadar akibatnya kemudian bahwa anak itu akan menyimpang. Karena sekarang ini saudara, kalau dulu setan itu ya ibaratnya bisa menjaring manusia pakai pancing. Pancing itu hanya dapat satu ikan saja. Lalu pakai jala. Jala bisa beberapa ikan, mungkin bisa beberapa puluh ikan. Tapi sekarang pakai pukat harimau. Pukat harimau itu satu kali jaring bisa ribuan ikan. Ya, pukat harimau. Nah sekarang ini HP itu seringkali menjadi pukat harimaunya iblis. Karena melalui itu banyak sekali orang akhirnya yang sudah tidak taat kepada orang tua, tidak punya itu, hanya itu saja. Nah ini saudara-saudari yang dikasih. Ini situasi dunia dewasa ini. Karena itu, supaya keluargamu betul-betul bisa, cobalah kamu ambil waktu bersama tiap hari, berdoa bersama dengan keluarga. Ayah, ibu dengan anak-anaknya. Doa bersama. Dan kalau begitu, saya yakin berkat Tuhan akan menyertai kamu. Tapi kalau kamu tidak itu berdoa dan sebagainya, ya itu tidak ada artinya. Nanti digoda macam-macam godaan, itu akan bisa mengalami. Dan itu akan menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Dan anak-anak dewasa ini juga yang itu. Supaya kamu betul-betul berdoa bersama dalam keluarga. Dan kalau kamu meluangkan waktu itu untuk Tuhan, saya yakin berkat Tuhan akan menyertai kamu. Kamu akan masuk keluarga yang lebih harmonis. Hubungan keluarga akan menjadi lebih baik. Nah itu. Karena itu ini jangan dilupakan. Sebab kalau betul-betul kamu memusatkan itu. Dan bagi Anda semua memang saya sudah pernah mengatakan. Bagi Anda semua yang itu yang mungkin belum pernah ikut retret awal. Ikutlah retret awal. Karena melalui retret awal itu kamu akan boleh mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Banyak orang yang diubah jiwa. Nah seperti saya katakan seperti di Pegunungan Meratus itu. Orang-orang Dayak yang dulu tidak kenal. Anak-anak dari volunteer mengajar mereka untuk retret awal. Melawan pencurahan Roh Kudus. Dan mereka menjadi lain. Jadi anak-anak yang dulunya tidak tahu apa-apa. Sekarang menjadi begitu hidup imannya. Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Lalu ini sebagai yang terakhir, contoh kami mempunyai sebuah, ya dulu saya tidak pernah pikir untuk itu, tapi akhirnya tidak tahu dorongan Tuhan ya, kami mendirikan satu perguruan tinggi umum yang sekarang sudah menjadi institut dan sebentar lagi akan menjadi universitas di kota Bengkayang.
Kota Bengkayang di Kalimantan Barat itu Kota Bengkayang. Memang pernah orang mengatakan Romo Yohanes itu gila ya, bangun di situ tempat itu. Tapi ya rupanya perlu orang gila juga supaya bisa terjadi. Sekarang akhirnya menjadi apa? Jadi memang di universitasnya agak unik. Uniknya apa? Tiap-tiap mahasiswa, siapapun dia itu, agamanya apapun, harus mengikuti disiplin seperti yang lain. 2 tahun pertama harus tinggal di asrama dan mengikuti semua disiplin. Tiap hari ada doa pagi, doa hening tiap hari. Terus ada adorasi juga dan sebagainya. Dan semua mahasiswa di sana itu kuliahnya dimulai dengan apa? Dimulai dengan retret awal dan penyembuhan batin. Ini sekolah umum, saudara. Memang saya lihat itu ya. Lalu kalau orang tidak mau, ya cari sekolah lain, banyak itu. Tapi tujuan kami bukan hanya supaya pinter intelektualnya, tetapi juga moralnya, imannya itu dibangun. Sebab kalau hanya pinter intelektualnya nanti, tapi tidak punya moral, tidak punya iman, menjadi koruptor canggih nanti. Ya, maka kami nggak mau itu. Jadi, ini luar biasa. Semua orang yang mau masuk sekolah itu harus tinggal 2 tahun di asrama dan mengikuti semua disiplin. Entah apapun agamanya. Jadi kalau tidak mau ya silahkan ada sekolah lain yang banyak. Tapi kami khusus itu. Dan sampai sekarang memang terus berkembang. Dan pemerintah daerah itu akan melihat buah-buahnya akan mendukung. Dan yang luar biasa siapa? Mahasiswa-mahasiswa itu yang setelah berapa tahun di sana itu nanti kalau KKN memberi retret awal ke dusun-dusun, pergi ke dusun-dusun sana. Saudara sudah indikasi Tuhan, situasi di Kalimantan itu memang berbeda dengan ya permulaan waktu kami mulai di sana itu ada satu paroki namanya satu paroki ya. Pastornya 2, stasinya berapa? Hanya 150. Bagaimana 2 orang bisa ngajar itu? Terus kemudian itu bukan yang paling besar paroki. Ada paroki lagi yang di Ngabang itu. Pastornya 2, stasinya berapa? Hanya 250. Hanya 250. Saudara, bagaimana mungkin itu? Sekarang itu anak-anak dari ISB itu, Institut Janti Buana namanya di Bengkayang itu, mereka pergi ke stasi-stasi itu untuk karya sosial, tapi juga untuk memberi retret. Dan bisa anak-anak itu, yang memberi bukan fraternya, susternya, karena tenaga kami terbatas. Anak-anak muda itu pergi kemana-mana mewartakan Injil. Nah ini saya kira saudara-saudara yang terkasih, maka harapan saya itu di antara Anda itu. Jadi bagi Anda yang siapa dari Anda di sini yang sudah pernah ikut retret awal? Ya. Yang lain belum ya. Nah, saya kira saya anjurkan untuk ikut retret awal. Jadi misalnya mahasiswa di ISB itu sebelum kuliah tidak peduli agamanya apa, pokoknya retret awal. Jadi ikut retret awal penyembuhan batin itu syaratnya. Lalu apapun agamanya begitu. Dan ini rupanya mengubah cara itu. Sehingga mahasiswa-mahasiswa lulusan sana itu, nah sekarang itu mendapat juga karena orang tua dan sebagainya melihat perubahan dari dalam diri anak-anaknya, juga pemerintah daerah. Akhirnya sekarang terakhir itu
mengirim berapa, memberi beasiswa kepada berapa ratus anak dari daerah itu. Itu pemerintah daerah yang itu. Ya memang tempat kami itu saudara-saudari, tujuan kami bukan komersial tapi pembinaan. Berapa uang kuliah di sana ya, misalnya di ISB itu. Uang kuliah 1 semester tahun lalu itu atau 2 tahun lalu itu cuma 2 juta per semester. Sekarang memang dinaikkan sedikit menjadi 2,5 juta. Tapi ada beberapa sekolah kalau di Jakarta SD saja per bulannya berapa juta itu. Nah, ini 1 semester loh saudara ya. Dan itu. Dan yang tinggal di asrama ya memang asrama sana itu 1 bulan makan tidur, makan 3 kali tidur dan semua keperluan itu 750 per bulan. Termasuk semua makan 3 kali terus tidur dan sebagainya, semua fasilitas. Memang, tapi ya yang luar biasa juga walaupun demikian itu kami tidak pernah kekurangan. Karena ada umat-umat yang tergerak hatinya membantu. Jadi membantu sehingga itu ya macam-macam dari berbagai tempat. Itu membantu sehingga kami tidak pernah kekurangan sampai sekarang. Jadi artinya kalau tidak ya nanti bangkrut lalu ya ditutup. Tapi sampai sekarang tidak. Padahal gaji gurunya sesuai dengan pemerintah. Jadi gaji guru itu dosen-dosennya itu bukan gaji tapi sesuai dengan pemerintah. Tetapi uang kuliahnya tidak sesuai dengan pemerintah tapi ya itu jauh lebih rendah. Tapi ya itulah saudara Tuhan. Maka kami itu anak-anak yang kemudian di sana mulai juga bisa mewartakan Injil ke kampung-kampung itu. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, karena itu saya anjurkan pada saudara-saudari supaya betul-betul mengenal Allah yang hidup. Ikutlah retret awal. Nanti bisa tanya jadwal di resepsionis kapan. Karena kalau betul-betul mengalami itu, kamu akan mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Nah ini saya kira yang penting sekali untuk kita. Jadi saya harap bahwa ini juga bisa menjadi bagi Anda suatu kesempatan untuk betul-betul mengenal Tuhan. Sebab kita sebagai orang Katolik ini, maaf, ini ada yang dari gereja Protestan, ada yang ada, silakan. Ya, berapa? Ada. Ya, baik. Ya, memang pernah terjadi saudara di tempat kami itu suatu retret itu yang saya mula-mula tidak tahu ada 6 orang pendeta yang ikut. Tapi kami silahkan terbuka saja. 6 pendeta baru itu ikut. Ya, lalu memang kami itu tidak pernah pikir, wah nanti pendeta itu nanti kalau belajar di sini bisa melebihi. Lalu kami, ya kalau dia bisa imannya lebih hidup ya puji Tuhan. Kami tidak takut untuk itu. Karena kami tujuannya bukan untuk mencari nama. Tapi supaya makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Itu tujuan kami. Ya itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena itu juga rumah-rumah retret kami itu berkembang di mana-mana karena itu. Dan bahkan misalnya di beberapa tempat ada banyak orang-orang miskin yang ikut. Ya misalnya di Sabah itu mereka datang itu ya bayarnya apa? Kadang-kadang ya semampu mereka. Karena mereka petani-petani yang tidak punya bawa beras dan sayur itu untuk itu. Ya, macam-macam lah. Pokoknya selama ini ya karena kemurahan Tuhan,
karena kami tidak pernah kekurangan. Lah itu puji Tuhan. Nah, inilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Harapan saya supaya kalian nanti boleh betul-betul mengalami bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Dan kalau demikian, hidupmu juga menjadi lain. Kamu tidak akan takut lagi, takut apapun. Tidak usah takut bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi betul-betul hidup itu tadi. Dalam damai dan sukacita. Walaupun kadang-kadang ada tantangan-tantangan. Tetapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia dan Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di mana ada pencobaan, di situ juga ada rahmat. Jadi karena itu saudara, percayalah kepada Yesus. Serahkan dirimu kepada Dia, maka kamu tidak usah takut apa-apa lagi. Amin.